سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بتأويله. Al-qalbu bi musabatis saqafi. Kemarin yang fatarotan yaglibu alaihi khatirul hawa, fatarotan yaglibu alaihi khatirul tuqa. Jadi kadang hati itu juga bisa dikuasai khatir yang hawa atau kerentek-kerentek yang mengandung hawa nafsu dan melakukannya. Watarutan yaglibu alaihi khatirut tuqa, dan bisa dipengaruhi oleh takwa, kerentek yang takwa. Hatta yu'arifaka marotan minhu wa marotan kohro. Jadi maksudnya itu itu menunjukkan hatta yu'arifuka, sehingga itu Anda tahu bahwa itu termasuk nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Wa marotan kohrohu, dan itu termasuk pemaksaannya Allah kepada kita. Jadi Allah itu punya sifat pemaksa. Jadi mau tidak mau lah, itu termasuk hati kita ketika dikuasai oleh hawa nafsu, itu termasuk pemaksaannya Allah. Kalau kita hati kita dikuasai oleh khatir sing takwa, kerentek ingin melakukan ketakwaan, itu maksudnya nikmat, itu berarti nikmat Allah. Famarotan yuklibu alaihi khatirut tuqa liyam dahaka. Jadi kadang hati kita itu suatu saat atau suatu yuklibu itu ngelindih kalau bahasa Jawa, tapi kalau bahasa ininya menguasai lah. Jadi kadang suatu saat itu hati juga dikuasai oleh khatir yang takwa. Ketika hati Anda dikuasai oleh khatir takwa, maka Allah akan memuji Anda. Liyam dahaka, maka Allah akan memuji kamu. Wa maratan yuglabu alaihi khatir. Kadang hati itu juga dikuasai khatir yang hawa nafsu, kerentek yang jelek, kerentek yang mengandung hawa nafsu. Maka Allah mencelaka. Jadi apabila hati ini dikuasai oleh yang khatir takwa, maka Allah memuji kita. Kalau hati kita ini dikuasai oleh khatir yang hawa, itu termasuk Allah akan mencela kita. Jadi khatir itu ada khatir takwa, ada khatir hawa, tergantung ini yang menguasai kita yang mana. Tapi seandainya Anda merasakan khatir yang takwa, maka itu termasuk nikmat Allah. Jika Anda dikuasai oleh khatir yang takwa, itu termasuk nikmat Allah. Kalau Anda dikuasai khatir yang hawa nafsu, itu termasuk adalah pemaksaan Allah terhadap kamu. Fal qalbu, maka utawi hati, fal qalbu mongko utawi ati bimusabati saqafi. Bimusabati itu kedudukannya hati, ku as-saqafi ing seperti apa ini? Atap. Jadi hati itu kedudukannya seperti atap, berarti di atas ya. Faida ukida, ketika dinyalakan fil baiti, di dalam rumah, apa anarun, apa api, ya soidah, maka soidah dukhanu, maka asapnya
akan naik. Soida itu naik. Soida maka naik apa ad-dukhanu asap. Jadi hati itu kedudukannya seperti atap. Faida ukida ketika di dalam rumah tadi itu dinyalakan api, ya, itu pasti asapnya naik ke atas. Soida maka naik apa dukhonu asap ilas sakofi marang atap fasawat dahu maka menghitamkan itu asap pada sakof. Maka maksudnya begini, dan menghitam atap itu. Jadi ketika dukhonnya itu naik ke atas pasti lama-lama atap ini menjadi hitam. Fakadzalika ad-dukhonu syahwat. Fakadzalika begitu juga dukhonu syahwati apa asapnya syahwat sama. Jadi asapnya syahwat itu juga nanti akan membuat hitam hati. Idza nabata fil badani apabila tersebar di badan. Nabata itu sebenarnya cucukulan. Ketika muncul fi badani di dalam badan, di dalam diri kita, atau tersebar, bahasanya enaknya tersebar karena asap ini kan nggak mungkin muncul kan, tersebar. Kalau bahasa aslinya nabata itu cecukulan, kayak itu apa? Nanam pohon terus itu, ini tukul kalau bahasanya. Tapi kalau di sini masa asap kok tukul kan enggak? Idza nabata ketika tersebar fil badani di dalam badan ini atau di dalam diri kita, soida maka naik apa adukhonu apa namanya asap naik ilal kolbi kepada hati. Wasawadahu maka akan menjadikan hitam hati. Begitu juga dalam diri kita ini, kalau asap syahwat itu menguasai diri kita atau tersebar dalam tubuh kita, maka asap itu akan menaik ke hati dan hati itu akan menjadi hitam. Idza zolamaka ing dalem nalikane ngani ngoyo atau diganggu, ketika Anda diganggu, zolamaka itu diganggu. Sopo sing ganggu, sopo al-ghawiyu setan, farji maka kembalilah ilal qawi maling kepada yang maha kuat. Ketika Anda itu dikuasai atau diganggu oleh setan, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Wala takhaf dan jangan takut minhu saking dari setan, fayusallatu alaika, dan janganlah Anda takut padanya itu pada setan. Apabila dia akan menguasai fayusallato itu artinya juga sama, menguasai. Dan janganlah takut padanya apabila dia akan menguasaimu. Jadi ketika kita ini diganggu oleh setan, maka cepat-cepat kita farji ilal qawi, kembali kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takhaf minhu fayusalato, maka menguasai setan alaika kepadamu, dan janganlah takut apabila setan menguasai diri. Misaluman yashhadu ad-dororo minal makhlukina kaman doroba kalba bi hajarin fa aqbalal kalbu ala hajari ya abduhu. Misaluman seumpama orang yashhadu yang menyaksikan ad-dororo ing kemelaratan atau bahaya min makhlukina dari makhluk. Jadi yang dimaksud begini, itu perumpamaan orang. Misaluman yashhadu itu perumpamaan orang yang meyakini atau menyaksikan bahwa datangnya bahaya itu dari makhluk. Jadi orang itu kadang meyakini bahwa bahaya itu datangnya dari makhluk. Jadi ketika diancam orang, ketika diapa itu dia punya keyakinan kadang bahaya itu makhluk. Padahal sebenarnya bahaya bukan dari makhluk. Kamang doroba kalba itu, kalau orang meyakini seperti itu kan meyakini bahwa bahaya itu datang dari makhluk, ya. Itu kaman kayak orang doroba yang memukul al kalba ing anjing atau melempar bil hajarin dengan batu.
itu seperti orang yang melempar anjing dengan fa'at bala moko madhep apa al kalbu anjing ala hajarin ing atase watu ya abduh kang nyokot apa asu hu ing hajar. Jadi itu sama saja orang yang meyakini bahwa bahaya itu datangnya dari makhluk, ya, itu diumpamakan kayak manusia yang melempar anjing, terus anjingnya itu manusia melempar anjing dengan batu, terus batunya itu diambil oleh anjing, digigit, terus menghadap ke yang melempar tadi. Jadi gimana itu prakteknya? Ya kayak yang dilempar batu terus dia itu menggigitnya, mestinya kan logikanya yang melempar. Tapi kenapa yang digigit yang batunya? Wala ya'rifu lan tidak mengetahui sapa anjing mau anal hajaru laisa, bahwa sebenarnya anjing itu tidak mengetahui anal hajaru sedene watu laisa itu ora ono apa hajar bil fa'ilin. Maksudnya begini, anjing itu tidak tahu bahwa batu itu adalah yang melakukan. Paham enggak ini? Yang melakukan itu kan orang yang melempar, bukan batu. Tapi sama anjing yang digigit batu. Bayakunu mongko ana sapa man huwa wal kalbu sawaun paduka. Kalau orang meyakini seperti ini bahwa setiap bahaya itu datangnya dari makhluk, maka dia itu diibaratkan anjing itu gimana? Jadi jangan sampai kita itu mempunyai keyakinan, waduh ini kalau begini bisa mati saya ini, waduh kalau begini wah bisa. Nah, itu dia meyakini dirinya bahwa bahaya itu datangnya dari makhluk. Waduh ini kalau sampai moneter mati nih saya, nggak bisa makan. Wah bahaya ini kalau sampai begini, sampai tutup. Itu meyakini bahwasanya, atau contoh begini, waduh ini kalau yang menang si A nggak bisa makan kita ini, atau yang menang si B. Nah itu meyakini bahwa bahaya itu datangnya dari makhluk. Cuma ada calonan kepala desa nih, waduh nanti kalau yang menang ini bahaya ini, saya bisa disingkirkan, saya bisa. Nah itu kan meyakini bahwa bahaya datangnya dari makhluk. Itu sama saja kayak anjing ya tadi yang dilempar batu, terus mestinya yang digigit itu yang lempar, bukan yang batunya tadi, karena anjing itu tidak tahu. Maka kita ini kalau biar ini ya nggak ada bahaya bagi makhluk, nggak ada. Anda mau yang pilkada, pilpres, pil apa saja itu, mau yang menang siapa itu Anda tetap makan. Mau yang menang siapapun Anda tetap makan. Mau yang menang si A, mau menang si B, Anda tetap makan. Anda itu mau tetap nggak ada bahaya. Maka jangan sampai meyakini bahwa bahaya itu datangnya dari makhluk. Misalu ihsani misalu man yashhadu ihsan. Ini apa namanya? Dicontohkan lagi bahwa perumpamaan orang yang apa namanya? Yang tulus ya. Misaluman yasyadu. Itu perumpamaan orang yasyadu kan menyaksikan al-ihsanu bil makhlukin. Bil makhlukina kadhabi. Kalau yang tadi itu orang meyakini bahwa bahaya itu datang dari manusia. Kalau ini dia meyakini bahwa kebaikan itu datang dari makhluk. Kalau yang tadi bahaya, kalau sekarang tadi orang meyakini bahwa kebaikan itu datang bahaya itu datang dari makhluk. Nah sekarang orang meyakini bahwa kebaikan itu datang dari manusia. Misalnya yashhadu al-ihsanu min makhlukina, itu diumpamakan kadzabati itu kayak kuda. Ya. Jadi orang yang meyakini bahwa kebaikan datang itu dari makhluk, itu diumpamakan kuda. Idza ra'at ketika melihat sa'isaha ing wong kang ngrumat. Apa itu? Sing ngrumat jalan itu, ngrumat
jaran, ngasih makan tiap hari itulah. Ya. Bas basot mongko apa ini? Buntute ini. Ngopat ngapit buntute. Ya. Ekornya. Jadi ketika si kuda tadi itu melihat orang yang ngerumat jaran itu datang, itu pasti kudanya buntutnya kopat. Kenapa? Karena pengen mepet. Wayadnu dan mendekat ilaiha marang kuda soko al-malikuhu, orang yang memiliki kuda. Tetapi ketika yang mendekat itu, yang marak atau yang mendekat itu orang yang memiliki kuda, pala tulki, maka dia berperilaku yang tidak memperlihatkan kesenangannya. Gimana? Jadi gini, kalau yang datang itu yang ngerumat kuda, jadi itu kudanya seneng, buntutnya kopat, kabeh. Tapi kalau yang datang yang punya kuda, itu kudanya itu ngerasa tidak memperlihatkan kesukaannya. Maksudnya begitu. Wayadnu lan marek ilaiha kepada kuda tadi, sapa al-maliku, orang yang memiliki kuda. Ketika yang memiliki kuda itu mendekat, fala tulki, maka dia tidak, kalau asli maknanya itu tulki menjatuhkan, nibakno, atau tidak memperlihatkan ilaihi maring malik kepada yang punya apa bala, apa hati yang senang. Jadi ketika yang datang itu yang ngerumat kuda, kudanya senang kopat kabeh, tapi yang datang itu yang punya kuda, dia malah menunjukkan yang itu perumpamaan orang yang meyakini bahwa kebaikan itu datang dari makhluk. Kalau Anda tadi meyakini bahaya itu datang dari makhluk, Anda ibarat anjing. Tapi kalau Anda meyakini kebaikan itu dari makhluk, itu disamakan kayak kuda. Kalau sampean milih mana, milih kuda apa milih anjing? Kalau saya enggak, kan gitu. Maka semuanya itu sebenarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in kunta akilan, fa in kunta mongko lamun ono sapa akilan itu orang yang mempunyai akal, fasyadil asya, maka fasyad, maka lihatlah kepadamu al asya, apa beberapa perkara. Jadi ketika Anda punya akal itu, maka lihatlah yang perkara-perkara yang ada di dalam sehari-hari dalam hidup kita itu kita disuruh ngeli. Maksudnya asya minallahi dari Allah azza wa jalla, wala tashhad, dan jangan menyaksikan ha ing asya min ghairi laisa min ghairihi laisa ta'atahu mantaha fil bariyati bal ta'ihu mantaha anisabilil huda. Jadi bahwa apa namanya, ketika yang datang itu ketika yang posisinya, maka gini loh ya, orang itu kadang dia ketakutan sama bayang-bayang dulu, bayang-bayang. Contoh begini, waduh saya ini nggak kerja, nggak makan, itu dia itu ketakutan dulu. Bayangan itu loh, bayangan yang itu orang itu kadang ketakutan dulu. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa ini yang mendatangkan bahaya ini karena saya tidak kerja. Itu orang itu biasanya begitu. Terus soal kebaikan juga sama. Jadi karena Mubin ini baik, terus Yudo ketularan baik. Dia meyakini bahwa Mubin ini orang baik. Sebenarnya nggak begitu juga. Semua itu memang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, memang sepintas akan begitu. Jadi orang itu meyakini bahwa bahaya itu datang dari makhluk. Wah, ini kalau tidak kerja bahaya, ini kalau yang menang ini bahaya. Oh, jangan sampai ini yang menang. Oh, ini itu dia ketakutan duluan. Ya, sama dalam kebaikan juga sama. Jadi kadang itu dia mendapat kebaikan itu, dia meyakini bahwa si A itu yang baik, si A itu yang baik. Padahal enggak juga sebenarnya. Semua itu memang dikersakno pangeran ngono. Itu intinya begitu. Ya. Nah, biasanya itu ketika Anda meyakini orang itu kebaikan itu datang dari makhluk, kebaikan itu datang dari makhluk, itu biasanya kita dikasih yang enak-enak, dikasih yang enak atau yang menguntungkan bagi kita. Jadi ketika terus ada orang ngasih kita uang seumpama, itu kita meyakini bahwa kebaikan orang itu kebaikan itu ya memang dari makhluk tadi itu, dari orang yang ngasih itu. Paham ya? Tapi sebenarnya intinya bukan di sana, bahwa semua itu memang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, yang meyakini bahaya dari makhluk atau yang meyakini kebaikan dari makhluk itu istilahnya kayak tadi. Kalau Anda meyakini keburukan atau kebahaya itu dari makhluk, Anda seperti anjing. Ketika Anda meyakini kebaikan itu dari makhluk, Anda seperti kuda. Maka yang benar gimana? Bahwa semuanya itu yang benar adalah Allah yang menghendaki. Nah, cuma dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita berhusnudon kepada Allah. Kalau yang baik dari Allah, kalau yang jelek dari kita. Itu biasanya begitu. Laisa itu, laisa ora ono apa sapa taihu, sapa taihu. Wong kang bingung, artinya taihu orang yang bingung. Laisa taihu ora ono sapa wong bingung, sapa man wong taha. Iku bingung sapa man fi bariyatin ing dalam alas atau di dalam hutan. Orang yang bingung itu bukan orang yang dia bingung di dalam hutan. Ya, orang yang bingung. Jadi ketika Anda ditanya, orang yang bingung itu bagaimana? Nah, ini dijawab sama Syekh atau orang yang bingung itu bukan orang yang kesasar ya di dalam hutan. Baltaihu balik wong kang bingung itu. Man itu orang taha kang bingung ang sabilil huda dari jalan petunjuk. Jadi yang dinamakan orang bingung itu adalah orang yang bingung karena tidak menemukan jalan petunjuk. Tatlubu nubre atau Anda sudah mencari al-izza ing kemuliaan minan nasi dari manusia. Jadi orang yang bingung itu orang yang tidak menemukan jalan petunjuk. Nah, dia mencari petunjuk itu hanya mencari kemuliaan atas nama manusia. Tatlubu Anda sedang mencari al-izza ing kemuliaan, nyari minan nasi dari manusia. Jadi Anda mengandalkan manusia, kita ini mengandalkan manusia. Wala tatlubu dan tetapi Anda wala tatlubu tetapi Anda tidak mencari kemuliaan hu ing izza minallahi dari Allah. Tapi Anda mencari kemuliaan dari manusia tetapi tidak mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bingung. Paman tolabahu minan nasi faqat akhta'a thariq. Paman utawi sapane wong tolabahu kang lubrih kang mencari sapa man bu ing izzah minan nasi dari manusia faqat akhta'a. Maka teman-teman salah. Sungguh salah apa thariqut jalan. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan dari manusia, maka sungguh
dia sudah salah jalan. Jadi barang siapa mencari kemuliaan dari manusia, maka sungguh dia sudah salah jalan. Itu maksudnya begitu. Waman akhto'a tariqa lam yazidhu syairuhu. Waman utawi sapane wong akhto'a kang salah sapa man. Waman utawi sapane wong akhto'a iku salah sapa man, salah at-tariqa ing jalan. Barang siapa yang salah jalan, lam yazidhu, maka tidak nambahi as-sayruhu. Waman lam yazidhu, lan ora nambahi ing man sayruhu apa perjalanane man, illa buddha angin kecuali ado. Jadi ketika barang siapa yang salah jalan, maka dia akan lebih jauh dari tujuan. Jadi contoh, seandainya Anda mau ke Jakarta tapi berjalannya ke timur, yaitu semakin jauh dari Jakarta. Mestinya kita ke barat. Mestinya kita ke barat. Fahada wa at-ta'ihu haqqan. Fahada maka utawi iki wa iku ya apa hada ta'ihu itu bingung haqqan. Ini yang dinamakan, yang terjadi yang seperti ini itu ya yang benar-benar bingung itu ya itu. Jadi kita itu sebenarnya mau ke Jakarta kok malah ke timur, itu pasti tambah jauh. Lam yazidhu syairuhu illa buddha, maka Buddha itu kita akan semakin jauh dari tujuan. Jadi orang itu begini, ketika Anda dikasih tahu Jakarta itu di mana, di barat. Nah, ketika tugas Anda itu hanya ngasih tahu bahwa Jakarta itu di barat, Anda tidak punya hak untuk memaksa. Tidak punya hak untuk memaksa. Nah, yang Anda kasih tahu itu belum tentu ikut semua ke sana. Anda kasih tahu bahwa Jakarta itu ke barat, itu malah orang itu ada yang malah ke timur terus selatan tuh, itu malah jauh. Nah, tugas kita itu hanya ngasih tahu. Nah, itu namanya dakwah itu begitu. Dakwah itu kita mengajak ke Jakarta. Berarti lewat Jakarta mana ya? Alternatifnya lewat tol biar cepet. Kalau enggak, nah itu yang Anda kasih tahu itu belum tentu mau. Malah dia itu malah ngeprek ya. Oh, Jakarta kok di barat, Jakarta itu ya di timur. Itu nanti ada yang begitu lah. Dakwah itu ngajak doang, kita hanya mengajak. Lah orang yang bingung itu sebenarnya orang yang memang bukan kok terus dia kesasar di tengah hutan, bukan, tapi yang bingung mencari petunjuk tadi itu. Dia nggak punya jalan untuk menemukan petunjuk. Kadang orang itu sudah menemukan petunjuk, tapi ya itu tadi karena kesombongan dia nggak. Seumpama Anda ngasih tahu Jakarta itu barat, tapi orang itu malah Jakarta kok barat, Jakarta ya ke timur dulu baru ke selatan. Nah, itu namanya lam yazidhu syairuhu ila buddha. Maka dia akan berjalan bukan semakin dekat, malah semakin jauh. Nah, itu kebanyakan sekarang fenomena itu terjadinya begitu, yang banyak. Jadi udah dikasih tahu begini tapi ngeyel ke sono. Ya, malah kadang bikin acara sendiri, wah macam-macam, nggak jelas. Nah, itu namanya lam yazidhu syairuhu illa buddha. Makin jauh, perjalanannya makin jauh. Kemarin saya jelaskan soal yang latifah ya. Jadi gini, sedikit ini. Jadi latifah itu memang, jadi melalui latifah itu manusia dapat melihat, mendengar, merasakan segala sesuatu yang berasal dari ruh. Nah, dari alam ruh, itu dia bisa merasakan.
Jadi segala sesuatu, jadi alam ruhnya, alam malakutnya, alam jabarutnya, macam-macam itu. Semakin tinggi tingkatnya, ya, tingkat kedekatan Allah, kedekatan itu dengan Allah itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan latifah. Jadi ketika kita itu semakin dekat dengan Allah, maka itu mempengaruhi tingkat perkembangan latifah. Jadi latifah itu semakin peka. Ketika kita ini semakin dekat dengan Allah, latifah kita itu semakin peka, tajam. Pokoknya jadi hanya tak itu sudah tahu. Jadi hanya kode itu sudah tahu. Nah itu latifah kita ketika kita dekat dengan Allah, latifah kita itu semakin terasah tajam, dan fungsinya itu mengasih sinyal kepada hati. Jadi fungsi latifah tadi mengasih sinyal, melihat, mendengar, merasakan, untuk ngabarin, ngasih sinyal ke hati dan semuanya, akal, macam-macam itu. Jadi itu ininya di latifah. Nah semakin kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tingkat kepekaan dan sensitivitas latifah itu semakin peka kalau kita semakin dekat dengan. Jadi orang menjadi makrifat itu tingkat kelembutannya. Maka orang patokannya itu, maka di Quran itu ayat tengah-tengah itu antara itu falyatalataf. Ya, itu tingkat artinya falyatalataf itu lembut. Maka sebenarnya tingkat manusia dekat dengan Allah itu dilihat dari situ, dari kelembutan. Jadi orang makrifat itu tingkat kelembutannya, kesadaran manusianya itu berbanding lurus dengan kualitas perkembangan latifah. Jadi ketika dia itu semakin latifahnya semakin itu pasti lebih lembut. Lembut itu ya enggak gusah-gusu lah, pokoknya ya itu intinya. Jadi tingkat kelembutannya itu di situ. Maka semakin dekat dengan Allah itu pasti kelembutannya semakin luar biasa. Dalam hal apa saja, lembut hatinya, lembut macam-macam, pokoknya itu. Sampai pengaruh di badan. Anda salaman sama orang-orang yang sudah, pokoknya yang sudah tingkat itu tangannya itu, lembutnya itu ini kayak bayi. Itu sampai efeknya itu sampai ke fisik. Itu orang kalau sudah benar-benar dekat dengan Allah itu, tingkat kelembutannya itu bukan hanya di hati, di ruh, tapi sampai fisiknya itu lembut. Maka mungkin sampean pernah nanti mengalami lah suatu saat ketemu siapa itu begitu. Jadi tangannya terus ininya itu sampai kayak gitu. Itu mempengaruhi sampai tingkat fisik. Jadi kualitas latifah itu juga menentukan kecerdasan orang, kemuliaan orang, derajat orang. Jadi ketika Anda latifahnya tambah naik, itu Anda semakin cerdas. Kualitas Anda, kemuliaan Anda itu semakin naik. Ini pasti nggak bisa enggak. Kesadaran dia sebagai manusia itu lebih lebih manusiawi lah bahasanya. Bahasanya memanusiakan manusia, lebih itu. Nah, itu kalau tingkat latifahnya semakin tinggi itu begitu. Maka latifah itu adalah kendaraan bagi ruh. Di ruh ini kita ini di dalam kita ada ruh. Lah ruh itu mau mencari rahmat Allah.
itu dia butuh kendaraan. Lah, kendaraannya itu namanya Latifah. Jadi nanti ada latifah, basyiro, ada fuad, ada macam-macam di hati. Nah, ini kita itu harus paham. Orang itu kadang baru tahu alam kita ini belum selesai, belum nanti alam malakut, alam arwah, alam lahut. Itu banyak sebenarnya. Lah kita ini baru ngomong alam dunia saja. Itu yang tahu planet, yang tahu Mars itu bukan kita, malah orang-orang luar. Kita belum pernah tahu, kita hanya tahu di YouTube, tapi belum pernah ke sana. Terus ngomong soal contoh, saya itu pernah dibilangin sama guru saya itu 40 km di bawah permukaan bumi itu ada penghuni namanya Sasakerta. itu bukan jin, bukan manusia, bukan, tapi ya memang makhluk. Modelnya kayak manusia, tapi hidupnya di bawah tanah 40 km. Nah itu kan kita nggak tahu. Tapi seandainya Anda ketemu ya kasat mata. Nah, cuman dia tinggalnya di dalam bawah. Nah ini banyak sesuatu itu yang kita tidak ketahui. Banyak sesuatu yang kita tidak ketahui. Maka Anda kalau ingin mengetahui itu, syaratnya latifah Anda harus hidup. Itu syaratnya. Berarti kalau latifah Anda hidup, berarti hati Anda hidup. Nah, kita bicara hati aja belum selesai. Mau bicara latifah kan jauh. Kita ini bicara perilaku dulu. Hatinya ini belum selesai lah kalau mau bicara latifah. Nah, itu agak jauh nanti. Tapi ya setidaknya sudah dengar. Nah, setidaknya sudah proses. Idza qulta la ilaha illallah talabaka wa biha wa bihaqqiha. Idza qulta ketika Anda mengucap la ilaha illallah talabaka maka nuntut sapa kepadamu sapa Allah biha kelawan la ilaha illallah bihaqqiha. Jadi ketika Anda itu sudah berani mengucap la ilaha illallah, itu Allah menuntut Anda hak-haknya Allah. Berarti Anda itu dituntut haknya Allah. Haknya Allah itu apa ya? Disembah. Haknya Allah disembah. Jangan pernah menyembah selain Allah. Jangan pernah mendahulukan selain Allah. Itu haknya. Karena Anda sudah bilang la ilaha illallah, ini Anda dituntut oleh Allah memenuhi hak-haknya. Contohnya begini, ketika Anda sudah berani nikah, itu berarti Anda dituntut haknya sebagai suami. Ketika Anda punya anak, berarti haknya anak juga harus dipenuhi. Nah ini Anda sudah berani mengucap la ilaha illallah, maka Anda dituntut oleh Allah hak-haknya Allah, semuanya. Maka ya harus berani, mau tidak mau dong. Kadang ngomong la ilaha illallah berarti harus mendulukan Allah selain semuanya. Wa utawi hak Allah maksudnya an la tansuba al asyai illa ilaihi mislu qalbi wa alam bisawab.